Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas satu saham secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Mari kita lihat bagaimana performa keuangan perusahaan ini. Berdasarkan data yang diberikan, pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 7,2% dalam satu tahun terakhir, dari 6.946 miliar menjadi 7.487 miliar. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan CAGR selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini memiliki CAGR sebesar 6,9%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan pendapatan yang cukup baik dan stabil. Selanjutnya, laba bersih perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,4% dalam satu tahun terakhir, dari 1.394 miliar menjadi 1.475 miliar. Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan CAGR selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini memiliki CAGR laba bersih sebesar 2,7%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih cukup baik. Jika kita melihat profitabilitas perusahaan, gross profit margin perusahaan mengalami penurunan dari 70,1% menjadi 68,5% dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, net profit margin perusahaan juga mengalami penurunan dari 20,1% menjadi 19,7% dalam satu tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan masih cukup baik, meskipun ada sedikit penurunan. Dilihat dari return on asset, ROA, perusahaan mengalami peningkatan dari 1,4% menjadi 1,5% dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, return on equity, ROE, perusahaan juga mengalami peningkatan dari 11,9% menjadi 12,7% dalam satu tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki cukup baik. Dari sisi kesehatan keuangan, perusahaan memiliki debt-to-equity ratio, DER, yang sangat baik, yaitu 0,0 kali, yang berarti perusahaan tidak memiliki utang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur keuangan yang sangat sehat. Selanjutnya, jika kita meninjau dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan ini mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Untuk melihat secara mendetail, kalian bisa download aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar untuk saham yang akan dianalisa selanjutnya. Nah, teman-teman semua, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik atau nilai wajar dari suatu aset atau perusahaan. Sedangkan margin of safety adalah selisih antara nilai wajar, fair value, dengan harga pasar saat ini. Margin of safety ini penting karena memberikan perlindungan bagi investor dari kemungkinan kesalahan dalam perhitungan nilai wajar. Berdasarkan perhitungan valuasi menggunakan price to book, PB, band, nilai wajar, fair value, dari BJTM adalah Rp725 per saham. Saat ini, harga pasar saham BJTM adalah Rp510 per saham. Ini berarti margin of safety yang dimiliki BJTM saat ini adalah 29,6%. Selain itu, berdasarkan perhitungan valuasi menggunakan price to earnings, P, band, nilai wajar, fair value, dari BJTM adalah Rp662 per saham. Saat ini, harga pasar saham BJTM adalah Rp510 per saham. Ini berarti margin of safety yang dimiliki BJTM saat ini adalah 23,0%. Teman-teman semua, analisis yang saya sampaikan ini hanya sebagai referensi. Keputusan akhir tetap ada di tangan kalian sendiri. Lakukan analisis dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.